Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Oke, makasih Mbak. Ya, senyamannya aja. Oke, gimana duduknya, sudah nyaman? Gimana kabarnya hari ini setelah berapa minggu tidak bertemu? Banyak berubah. Banyak perubahan, jadi lebih baik. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk di sesi konseling pada hari ini, seperti biasa kita tetapkan dulu waktunya. 15 menit Mbak, seperti biasa. Oke, 15 menit ya. Jadi di sesi pada hari ini tuh kita akan melaksanakan tahap konseling yang dimana namanya itu pendekatan REBT dengan teknik kognitif. Jadi Maksudnya? Pendekatan REBT ini yang atau bisa kita sebut teknik konseling kognitif ini tuh membantu kamu untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional kamu menjadi rasional. Terus juga bisa membantu mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsi kamu. Jadi di sini kamu diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Seperti yang kamu bilang di pertemuan kita sebelumnya kan, kamu pengen meningkatkan kualitas diri kamu kan. Jadi pendekatan ini tuh sangat membantu untuk menyelesaikan masalah itu juga. Kayak gitu. Oke. Jadi tahap awalnya tuh saya tanyakan dulu nih, ketakutan kamu setelah dibully itu apa? Gak mau berteman lagi sama orang, gak mau lagi hadapi dunia luar. Selain itu berdampak ke percintaan dan gak mau jatuh cinta lagi. Seperti trust issues sebetulnya. Iya. Terus itu keadaan diri kamu setelah dibully dan dilecehkan tadi itu gimana? Awalnya berlarut, akhirnya pembalasan dendam di akhir. Yang tadi kamu bilang, yang seperti kamu bilang ya, setelah kayak bodo amat sama orang yang nggak berpikiran bersama orang gitu ya. Terus itu sebenarnya pikiran yang harus dirubah itu seperti yang di awal pertemuan itu kan kamu bilang kalau kamu tuh nggak pengen menceritakan masalah ini ke orang tua kamu karena kamu mikirnya tuh orang tua kamu juga bakal nggak peduli, nggak bakal merespon masalah kamu, bakal menyalahkan kamu juga karena kemarin kan kamu pernah bilang tuh kamu dibully, terus malah orang-orang di rumah kamu tuh menyalahkan kamu gitu kan. Karena pikiran itu tuh jadi kamu membuat kamu tuh nggak pengen menceritakan masalah kamu gitu kan. Padahal sebenarnya tuh pikiran kamu tuh salah, harusnya kamu tuh nggak berpikiran seperti itu karena kan kamu belum coba buat ceritakan masalah kamu. Mungkin harusnya tuh kamu tuh coba dulu cerita ke Orang tua. Iya, ke orang tua, mungkin dari mama dulu atau bapak dulu. Nggak harus langsung cerita Berasumsi kayak gitu ya. Iya, nggak bisa juga kita langsung berasumsi kayak gitu, apalagi kamu ini kan mencoba. Nggak ada keyakinan dan keberanian, makanya kayak gitu. Iya, itulah faktor utama. Sebenarnya pikiran itu harusnya dirubah biar kamu jadi terbuka sama orang tua kamu. Terus juga ada pemikiran kamu yang di awal yang kamu bilang kamu nih jadi pelaku bully karena kamu mikirnya kalau kamu jadi pelaku bully kamu nggak bakalan ditindas juga sama teman-teman kamu kan. Padahal kan nggak selalu begitu ya, namanya kita di hidup ada yang namanya karma. Oh iya. Jadi nggak mungkin, nggak ada istilahnya tuh pelaku bully nggak bakal dibully gitu. Yeah. Jadi pemikiran kamu yang kayak gitu tuh harusnya dihilangkan, harusnya kamu nggak berpikir seperti itu kayak gitu. Paham? Oke, terus juga kamu bilang kalau kamu pikirnya tuh kamu orang itu tuh problematik setelah dibully, setelah dilecehkan. Padahal tuh nggak kayak gitu. Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau kamu berasumsi yang positif sama diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa mendekatkan, mungkin kamu mencari lingkungan yang lebih baik, yang lebih positif, yang membantu kamu tuh keluar dari zona-zona buruk tadi setelah kamu dibully dan dilecehkan tadi kayak gitu. Paham? Jadi setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, apakah kamu bersedia untuk mengubah pemikiran kamu, mengubah tingkah laku kamu setelah mendengarkan penjelasan saya tadi? Bersedia.
kamu kalau kamu tuh bisa mengubah pikiran-pikiran kamu tadi. Yakin? Oke, baik. Saya pengen menekankan kembali sih, ingin mengingatkan kembali juga biar kamu makin yakin kalau sebenarnya pemikiran-pemikiran kamu yang negatif soal diri kamu, soal keluarga kamu, soal kamu yang takut sama lingkungan baru, itu sebenarnya tuh gak ada yang betul gitu. Karena selagi kita belum mencoba, kita belum mau membuka diri kayak gitu, kita nggak bakal tahu tuh gimana kedepannya, gimana hasilnya. Cobalah perlahan-perlahan tuh, semisal ada masalah baru atau masalah sekecil apapun, dibicarakanlah ke orang tua. Mungkin mungkin orang tua kadang responnya tuh nggak sesuai sama yang kita pengenkan, cuman setidaknya kita tuh bisa memberanikan diri kita buat menceritakan hal-hal kecil sama orang tua, jadi kita nggak membebankan diri kita sendiri kayak gitu. Terus juga mengenai pemikiran kamu yang harusnya aku nih jadi pelaku bully, harusnya aku tuh dibully, itu kan salah besar kan, karena itu kan merugikan diri kamu, merugikan orang lain juga, merugikan orang-orang yang menjadi korban bully kamu tadi kayak gitu. Terus mengenai pemikiran kamu yang memikirkan kalau diri kamu tuh problematik, nggak ada orang problematik. Semua orang tuh memang punya masalahnya masing-masing, cuman kita nggak boleh mematokkan diri kita sebagai orang yang problematik, karena setiap orang tuh bisa berubah. Setiap orang itu juga ya setiap orang punya masalahnya, cuman pasti setiap masalah itu kan pasti ada solusinya ya. Dan mungkin juga kita mau kejebak di zona-zona yang selalu menyakiti diri kita sendiri kayak gitu. Terus itu juga mengenai pemikiran kamu soal lingkungan baru, seperti ketakutan kamu untuk mengenal orang baru kan. Sebenarnya nggak semua orang yang kita kenal tuh jahat, nggak semua orang yang kita kenal tuh baik. Memang kita harus pandai-pandai aja memposisikan diri kita. Nggak bisa juga kita kayak menutup diri untuk nggak mengenal orang lain karena takut kejadian dulu tuh terulang kayak gitu kan. Namanya kita hidup, kita harus bisa bersosialisasi dengan orang, karena kita nih hidup nggak individualisme, pasti kita membutuhkan orang kan. Jadi mungkin pemikiran-pemikiran kamu kayak gitu tuh harusnya dihilangkan. Kita harus berani mencoba membuka diri ke orang-orang baru. Memang nggak selalunya kenal sama orang baru tuh berujung baik atau enggak jahat. Setidaknya kita berani mencoba buat kenal sama lingkungan baru kita tanpa memikirkan resiko-resikonya tadi kayak gitu. Penting kan diri kita baik. Kalaupun nanti balasannya orang yang baru kita kenal yang juga baik buat kita, ya nggak apa-apa, diterima aja, karena nggak semua keinginan yang kita pengen itu tercapai kan. Nggak semua perasaan yang kamu pengen tuh tanggung jawab orang lain. Kadang memang kita perlu cuma menerima baik buruknya orang baru yang kita kenal kayak gitu. Di sini juga saya bakalan ngasih kamu latihan relaksasi kalau rasa kecemasan dan ketakutan kamu tuh muncul ketika lingkungan baru mungkin. Mbak, tugasnya itu apa? Kalau bisa ditahu, jangan memberatkan saya, Mbak. Enggak ada berat kok. Jadi itu namanya tuh latihan relaksasi. Relaksasi. Ya, di sini Ini kok pada saat saya lagi kambuh kecemasannya, iya, atau pada saat memang sehari-hari doang? Kalau kamu merasa kecemasan kamu tuh bisa digunakan biar bisa menetralkan diri kamu juga. Tapi kalau pada saat nggak kamu nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau kamu merasa butuh ya digunakan juga nggak apa-apa. Jadi itu namanya latihan relaksasi. Latihannya itu kayak kamu bayangkan aja kalau kamu tuh lagi nggak menghadapi ketakutan. Jadi semisal kamu merasa ketakutan, kamu coba membayangkan hal-hal yang bahagia, momen-momen yang bahagia di hidup kamu tuh kayak mana. Jadi rasa takut sama kecemasan kamu itu hilang dengan sendirinya kalau kamu bisa membayangkan hal-hal yang bahagia. Jangan kalau misalnya kita lagi ketakutan, kita lagi merasa cemas, kita malah berlarut-larut sama perasaan itu, karena kalau kayak gitu kita malah makin takut jadinya kayak gitu. Jadi latihan relaksasi ini membantu kamu buat mengurangi rasa kecemasan kamu tadi dengan membayangkan hal-hal yang bahagia. Gimana, bisa dimengerti? Oke, jadi ini tuh sebagai tugas buat kamu ya. Kalau misalnya kamu lagi merasakan kecemasan, kamu coba nanti
seperti latihan relaksasi ini apakah membantu atau tidak seperti itu, Pak? Hal-hal yang membuat saya bahagia, Mbak. Contohnya seperti kalau untuk mungkin Mbak ngomong hobi yang sering saya lakukan dan hal yang saya sukai dalam suatu aktivitas, kayaknya itu malah jadi monoton nggak sih? Iya sih, cuman ya nggak apa-apa kalau Oh, selagi mungkin hal-hal bahagia, hal-hal baru kan ya? iya mungkin pokoknya yang kamu rasa itu bahagia kamu bayangkan aja pada saat kamu lagi putar-putar kayak gitu, paham? Oke, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya mungkin waktu juga sudah habis, kita bisa lanjutkan di Seperti biasa, Mbak. Besok hari jam berapa? jam 5 sore. Oke baik, berarti sampai sini dulu